Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ini saya akan menjelaskan sesuatu yang baru yang lagi viral, yaitu Chat GPT. Jadi, Chat GPT ini ibaratnya kita mempunyai asisten dengan pengetahuan di internet sampai 2021. Jadi, saya mau membuat semacam Bible study ataupun sebagai asisten kita untuk tanya jawab dalam membahas perikop di Alkitab. ChatGPT tidak beragama, tetapi dia mengerti dan mengetahui isi Alkitab, sehingga dapat kita pakai untuk bertanya tentang kebenaran Alkitab sesuai dengan apa yang ChatGPT mengerti tentang Alkitab. Jadi batasannya ChatGPT ini sebetulnya dia liberal, ya, tapi dia bisa menyimpulkan atau membuat poin-poin jawaban yang membantu kita dalam berdiskusi. Ya, jadi ini contohnya. Di samping kanan saya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba untuk kumpulkan, ya. Jadi komplit tuh pertanyaannya. Nih, ya. Jadi awalnya saya bertanya, ya. Saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari ChatGPT. Dan tak lupa, sebelum kita bertanya, kita juga sudah mesti membaca perikop yang kita mau pertanyakan. Nah, perikop yang saya mau bahas adalah dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ya, jadi tahap pertama ini saya hanya memberikan sedikit contoh, ya, bagaimana saya berdiskusi dengan ChatGPT mengenai perikop ini. Kemudian yang terakhir, saya akan menyimpulkan poin-poin apa yang saya bisa bawakan dalam khotbah mengenai perikop ini. Ya, ini adalah sejarah pertanyaan saya dari kemarin. Ya, saya sudah membaca kitab Kejadian. Nah, saya akan ulang membacanya deh. Saya akan ulang membaca kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 28. Setelah saya baca, saya mau juga si ChatGPT ini memberikan summary, ya, memberikan summary tentang apa yang saya baca. Begini hasilnya. Pertanyaan pertama. Di sini kalau saya bisa lihat Jacob Biblical Summary. Siapa Yakub? Atau The Life of Jacob. Ya, dijawab oleh dia. Yakub adalah tokoh dalam Alkitab. Dia adalah putra dari Ishak dan Rebeka.
dan cucu dari Abraham. Dia juga ayah dari 12 suku Israel. Yakub dikenal karena kelicikannya dan kebohongannya, termasuk mencuri hak sulung dan berkat dari saudaranya Esau. Nanti dalam hidupnya dia berjuang dengan Tuhan dan diberi nama Israel. Setelah bergumul dengan malaikat, Yakub hidup sampai 147 tahun dan meninggal di Mesir, di mana dia dan keluarganya pergi untuk tinggal dengan Yosef putranya. Itu adalah sekilas kehidupan Yakub. Kemudian saya bertanya lagi, apakah artinya visi Yakub mengenai tangga yang dia lihat? Nah, dijawab nih oleh si GPT. The Jacob ladder is a biblical concept referring to a dream that Jacob had, in which he saw a ladder extending from earth to heaven with angels ascending and descending upon it. The ladder represents a connection between heaven and earth and symbolize the communication between God and humanity. In the dream, God spoke to Jacob and confirmed his covenant with him, promising to be with him and protect with him wherever he went. The ladder is often seen as a metaphor for the journey of faith and the step one takes toward a direct closer relationship with God. Jadi, itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang saya akan simpulkan, dan banyak pertanyaan lagi di sini ya yang nanti saya summary-kan. Tapi intinya kita bisa berdiskusi dan bertanya dan menukar pikiran untuk mencari ide bagaimana kita bisa membawakan cerita ini, apa kebenaran firman Tuhan, dan apa respon dari Yakub sebelum dan setelah dia mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sebagai juru selamat Yakub sendiri. Terima kasih. Ini adalah tutorial singkat bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita dalam Bible study, dalam mempersiapkan suatu opini, ide-ide untuk kita bisa menyampaikannya kebenaran firman Tuhan dalam secara sistematis dan point to point. Terima kasih, Tuhan memberkati.